Penasaran aku lagi baca buku apa? Yuk langsung lihat review aku. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Dari judulnya saya, kita sudah tahu si anak pemberani. Tapi, siapa sih yang dimasuk si anak pemberani itu? Namanya Eliana. Dia seorang anak sulungnya bapak dan mama. Dia baru kelas 6 SD, jadi umurnya sekitar 12 tahun. Nah, dia itu kenapa bisa disebut anak pemberani? Karena dia emang berani. Dia berani bela kampungnya, bela sawahnya, bela sungai yang ada di kampungnya itu. Kenapa dibela? Soalnya kedatangan semacam kayak tambang pasir gitu yang berusaha ngerusak kampung mereka gitu. Itu tuh kiriman dari kota itu dari kota gitu datang ke kampung mereka. Nah, habis itu mereka nggak setuju karena ngebuat sungai itu jadi keruh lah. Terus itu ikan-ikannya pada pergi, pada hilang. Terus habis itu padi-padinya juga jadi kurang subur. Nah, habis itu di sini di sinopsisnya itu tertulis, buku ini tentang Eliana, si anak pemberani yang membela tanah, sungai, hutan, dan lembah kampung halamannya. Saat kerakusan dunia datang, Eliana bersama teman karibnya bahu-membahu melakukan perlawanan. Teman karibnya itu siapa aja sih? Temannya itu yang pertama ada Hima, lalu ada Damdas, ada Anton, dan juga ada Marhotap. Nah, awalnya Eliana ini berteman cuma bertiga, Eliana, Hima, dan Damdas. Eliana ini kenapa bisa teman sama si Marhotap? Jadi ceritanya gini. Nah, waktu itu Eliana tuh kayak mungkin suka ngejek Marhotap, kayak dia jarang mandi atau jarang ngerjain PR. Kerjain PR-nya malah di sekolah, bukan di rumah. Dan itu pun sebelum bel masuk kelas gitu loh. Nah, habis itu Marhotap yang bisa dikenal kayak gitu tiba-tiba berubah. Kan biasanya nih ada di sana ada guru yang namanya Pak Bin. Pak Bin itu biasanya selalu minta tolong Eliana. Eliana tuh terkenal rajin, lebih pinter, makanya sering diminta tolongin sama Pak Bin, kayak asistennya Pak Bin lah gitu. Tiba-tiba suatu hari Pak Bin ini bukan minta tolong Eliana, tapi malah minta tolong Marhotap. Kayak misalkan suruh ngumpulin ulangan, mereka kan lagi ulangan harian misalkan. Nah, habis itu Pak Bin minta tolong Marhotap buat ngambilin kertasnya gitu. Nih, ambil kertasnya tolong ya gitu kan. Oke, diambilin tuh kertasnya kan. Nih, diambilin satu-satu. Si Eliana ini lagi nulisnya nama tuh Eliana. Nah, habis itu belum selesai nulis nama, Marhotap udah tarik gitu kan. Habis itu Eliana marah lah, kayak aku kan belum selesai nulis nama gitu kan. Nah, habis itu Marhotap malah bilang ke gurunya, ke Pak Bin kayak gini, Pak, Eliana belum selesai ngerjain gitu kan. Eliana kesel lah tuh, ya kan. Nah, habis itu si Marhotap ini terkenal karena dia tuh kayak punya batu-batu gitulah, batu-batu yang mengkilap, yang bagus gitu, yang biasa dipakai buat manik-manik gelang atau kalung. Nah, di situ dia bawa ke sekolah, terus ditunjukin ke seluruh anak sekolah itu. Kebetulan sekolahnya itu kecil, jadi kayak cuman ada beberapa anak aja lah, kayak cuman kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Itu pun kadang satu kelas gak nyampe 30 atau 20 orang, mungkin bisa jadi 17, 16, 15 gitu. Nah, di sana juga nggak ada kayak kelas A, kelas B, kelas C, nggak ada. Kayak cuma satu kelas aja, kelas 1 satu kelas, kelas 2 dua kelas gitu kan. Kelas 2 satu kelas. Terus habis itu kayak dipamerin lah, nih batunya bagus loh gitu kan, dan lain-lain. Nah, habis itu
Aliana ini punya adiknya itu namanya Pukat, Burlian, sama Amel. Pukat ini adiknya yang tertua. Nah, Burlian ini adik yang kedua. Nah, Amelia ini adiknya yang terakhir. Habis itu mereka tuh kayak tertarik sama batunya si Marhotap ini. Jadi kayak, kak beliin dong aku batunya Marhotap, bagus banget aku lihat. Terus Eliana langsung bilang, apaan sih batu kayak gitu doang, emang apa spesialnya gitu kan. Nah, habis itu si Eliananya ini kayak nyinggung si Marhotap, kayak terus habis itu Eliana ini kumpul bertiga habis pulang sekolah sama temennya, yaitu Damdas, Hima, yang tadi aku bilang. Nah, mereka tuh bertanya-tanya, si Marhotap ini dapat batu tuh dari mana sih, kok kayak bagus gitu batunya. Nah, mereka coba selidikin tuh kenapa Marhotap bisa dapet batu yang bagus kayak gitu. Karena nah waktu itu jadi Eliana ini sama teman-temannya itu, dua temennya itu, mereka kayak diem-diem ngikutin Marhotap gitu. Nah, waktu itu mereka ngiranya kalau misalkan Marhotap malam-malam tuh nelusurin sungai buat nyari batu-batu. Habis itu mereka ngikutin Marhotap tuh. Malam-malam mereka nelusurin sungai juga. Tapi waktu itu Marhotap gak keluar rumah. Habis itu kayak esokan harinya atau kapan gitu, mereka coba ikutin lagi. Dan bener aja Marhotap nyari tuh malam-malam. Karena malam-malam tuh batunya jadi kayak lebih kelihatan. Jadi gak tahu mana batu yang lebih bagus buat diambil gitu. Tapi karena si tambang pasir deltanya ini, jadi Marhotap sekarang tuh jadi susah buat nyari batu-batunya gitu. Karena airnya jadi keruh kan, karena pasirnya diaduk-aduk. Habis itu kan Marhotap cerita gitu ke Eliana. Dan kebetulan Eliana, Hima, Damdas juga gak suka sama si tambang pasirnya ini. Jadi mereka berempat ngerencanain kayak sebuah rencana gitu, malam-malam gangguin si tambang pasir ini. Kayak misalkan dilemparin paku ke bannya gitu, biar mereka tuh nggak bisa kerja gitu. Pokoknya kayak gitulah. Nah, habis itu setelah itu tambang pasir ini kayak ngomel-ngomel, kenapa ini kok gini nih, kok ada yang gangguin kali ya, gitu kan. Terus habis itu udah tambang pasirnya ini kayak ngelapor lah ke bos mereka. Bos mereka ini namanya Johan. Johan ini emang agak songong gitu orangnya. Kayak dia kurang setuju misalkan kayak buat, kan ada beberapa warga juga nggak suka kalau misalkan kampung mereka diacak-acak. Johan ini malah kayak ngasih sisi positifnya, padahal lebih banyak sisi negatifnya kan gitu. Nah, habis itu ada suatu hari dimana Marhotap ini nggak ngaji, dia nggak datang ngaji. Nah, habis itu Eliana tuh bertanya-tanya, Marhotap kemana, kok nggak ngaji ya gitu kan. Terus habis itu keluar, udah tuh keluar. Nah, habis itu dia ngeliat Marhotap lagi senderan di pohon, lagi diri senderan gini gitu kan. Habis itu Eliana samperin Marhotap, kenapa nggak ngaji tadi kamu? Iya, soalnya aku mau ngelakuin sesuatu, ikut aku ya gitu. Nah, Marhotap sama si Eliana ini, mereka berdua ke tempat tambang pasir itu. Karena semenjak kejadian kemarin yang mereka lemparin paku, tambang pasir itu penjaganya jadi lebih ketat. Habis itu si Marhotap ini kayak bawa plastik isi bensin, sama dia mungkin bawa korek api yang bisa nimbulin api besar lah gitu. Terus habis itu Eliana bilang, kamu ngapain? Jangan coba-coba loh ya. Terus Marhotap bilang,
nggak apa-apa udah, lagi pula buat kebaikan bersama ini. Terus habis itu Marhotap bilang, kalau misalkan aku nggak balik lagi, yang penting kamu udah lihat kan, kamu udah jadi saksi aku kan. Terus Eliana tuh kayak sedih gitu, kenapa gini ya gitu kan. Eliana takut, akhirnya dia ngumpet di belakang pohon. Habis itu Marhotap maju, dia guyurin bensin kayak seplastik bensin atau minyak gitu. Habis itu dia ngucurin api kayak korek api gitu. Terus habis itu riuh lah tuh, oh ini kenapa gini. Habis itu Marhotap ketahuan sama polisi. Marhotap kejar-kejaran lah tuh sama polisi. Habis itu kejar-kejaran, Marhotap nih udah capek lari. Kayak di sana tuh ada kayak gubuk terlarang gitu. Marhotap mau coba masuk ke sana, habis itu malah ketembak sama polisinya. Kan jadi kayak, terus Eliana tuh kayak takut, terus dia habis itu langsung kabur, dia langsung balik ke rumahnya. Keesokan harinya gitu, bapak Marhotap udah coba nyari kemana anaknya pergi gitu kan. Nah mungkin ya mereka berduka, tapi sampai sekarang belum tahu Marhotap ini kemana. Apa dia meninggal atau dia kabur ke tempat lain. Sampai sekarang pun belum ketemu juga. Justru bapaknya Marhotap juga sedih, karena biasanya nyari-nyari batu dia aja, buat diasah, buat dijual gitu kan. Begitupun teman-temannya kayak Eliana, Hima, Damdas, sama Anton. Anton ini teman sebangkunya Marhotap. Antonnya jadi lebih murung gitu loh. Terus habis itu Eliana tuh kayak ngajakin Anton gitu. Awalnya kayak mereka berantem juga sih, tapi mereka juga sama-sama nggak suka. Akhirnya mereka kerja sama juga buat iniin pasirnya gitu, tambang pasirnya, sama-sama buat ngusir tambang pasirnya itu. Kayak misalkan mereka ngumpulin tanda tangan warga pembelaan terhadap tambang pasirnya gitu, mereka berempat. Nah sebelum ada Anton ini kan ada Marhotap, nama gengnya itu 4 Buntal. Habis itu karena Marhotap udah nggak ada, diganti sama Anton, dan jadilah 4 Buntal lagi. Kalau mau tahu ceritanya lebih lengkap, kalian beli aja buku ini, kalian baca deh habis itu. Menurut aku buku ini sih bagus ya, karena kayak tokoh ceritanya inspiratif. Mereka juga kayak berani ngelawan gitu, berani ngelawan tambang pasirnya ini buat ngebela kampungnya mereka. Nah kenapa aku beli buku ini? Aku beli buku ini karena rating usianya itu bisa di bawah umur. Ini tuh bisa dibaca oleh anak di atas 6 tahun. Habis itu aku juga suka sama sinopsisnya. Kan sebelum aku beli buku gitu, aku kan baca sinopsisnya dulu. Nah aku suka sama sinopsis yang ini. Oh iya, buku ini buatan Terelie. Siapa sih yang kenal Terelie? Terelie itu penulis yang hebat tau. Dia punya banyak serial buku yang seru-seru. Contohnya ini serial Nusantara, serial Anak Nusantara. Tapi kebanyakan mereka lebih suka kayak serial aksi atau serial bumi. Serial Anak Nusantara ini aku lihat jarang ada yang review. Nah habis itu menurut aku bukunya sih bagus ya. Kayak tokoh ceritanya juga inspiratif dan ceritanya juga lumayan seru. Kekurangannya sih mungkin sampulnya, karena sampulnya tuh menurut aku kayak polos gitu, jadi kayak kurang banyak kurang banyak minat yang baca karena sampulnya ini mungkin terlalu polos daripada sampul-sampul buku yang lainnya. Oke, begitu aja dari aku. Terima kasih dan dadah.